Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Sita. Kali ini Bu Sita akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud. Oke, selamat mendengarkan. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dengan keimanan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka menyebar luas ke berbagai wilayah. Ad adalah keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad, orang-orang yang bertubuh tinggi, yang pintar, cerdas, dan kuat. Kaum Ad dianugerahi oleh Allah tanah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun yang luas, dan hasil yang berlimpah. Kaum Ad, mereka juga teman-teman bisa mahir, pintar membuat bangunan-bangunan yang tinggi, yang kokoh dan megah. Ternak-ternak mereka juga berkembang dengan baik teman-teman. Dan mereka itu mempunyai irigasi dan kolam-kolam. Setelah itu teman-teman, mereka juga kalau berperang selalu menang. Nah, tetapi teman-teman, dengan anugerah dari Allah dan kerja keras mereka, kaum Ad lebih maju dan makmur dari kaum-kaum yang lain. Nah, teman-teman, tahu nggak, dengan adanya yang dianugerahi Allah kepintaran, mereka teman-teman jadi sombong. Nah, mereka kaum Ad disegani oleh orang-orang. Nah, dari situlah mereka menjadi sombong. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka merajalela, selalu berbuat maksiat. Mereka selalu berbuat keji kepada kaum yang lemah. Nah, di saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Hud untuk menyebarkan ajarannya. Tetapi teman-teman tahu tidak, Nabi Hud itu orang yang cerdas, yang pintar, yang kaya raya. Tetapi dengan kepintaran, dengan serba punya, Nabi Hud tidak sombong teman-teman. Tidak kayak orang-orang kafir itu, tidak kayak orang kaum Ad. Mereka Nabi Hudnya tetap berakhlak mulia. Nah, akhirnya Nabi Hud mulailah berdakwah. Kata Nabi Hud, "Hai kaumku, bertobatlah, menyembahlah Allah, jangan kalian menyembah berhala." Tetapi orang-orang kafir itu tidak mau menyembah dan tidak mau menyembah Allah dan mengikuti atau Nabi Hudnya. Mereka tetap mau menyembah berhala-berhala teman-teman. Tapi ada sebagian juga yang ikut Nabi Hudnya. Nah, setelah itu Nabi Hud minta pertolongan kepada Allah teman-teman. Nabi Hudnya minta pertolongan kepada Allah agar orang-orang kafir itu bisa mengikuti ajaran Allah. Tetapi mereka tetap tidak mau. Akhirnya Allah murka teman-teman. Akhirnya datanglah musim yang panjang. Nah, musim kemarau yang panjang, sungai, sumur, semuanya kering. Tanaman, ternak mereka semuanya mati. Sudah itu, teman-teman, mereka dilanda setelah kelaparan dan kehausan kaum itu. Tetapi, akhirnya Nabi Hud tidak putus asa. Nabi Hud tetap sabar. Akhirnya Nabi Hud juga tetap memerintahkan kepada kaumnya, kepada orang kafir itu untuk bertobat kepada Allah. Tetapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah teman-teman. Akhirnya Allah murka kepada orang-orang kafir itu teman-teman. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, muncullah awan hitam yang menggumpal di langit. Awan hitam itu sangatlah tebal dan luas. Tetapi kata orang-orang kafir itu, mereka senang
senang melihat awan-awan yang gelap itu. Kata mereka akan turun hujan, teman-teman. Nah, akan turun, hore, kata orang kafir itu, akan turun hujan. Kita tidak akan kehausan lagi dan tidak sengsara lagi. Tetapi apakah yang terjadi, teman-teman? Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan hitam itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Dengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiuplah angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang kafir itu akhirnya panik dan ketakutan. Mereka minta pertolongan kepada Allah. Mereka berlari ke sana ke sini minta pertolongan Allah. Tolong, kata, tapi Allah tidak menolongnya. Akhirnya dengan angin yang kencang itu merobohkan semua yang ada di negeri itu. Pohon, rumah yang megah, bangunan itu adalah semuanya rusak seporak-poranda, teman-teman. Akhirnya negeri kaum Ad itu rusak. Yang selamat tinggal Nabi Hud dan pengikutnya. Oke, teman-teman, cukup di situ dulu cerita nabinya. Dan kisah cerita ini kita ambil, walaupun kita pintar, kita cerdas, kita kaya raya, kita tidak boleh sombong. Tetap menyembah Allah, teman-teman ya. Tetap berbuat baik, berakhlak mulia. Cukup sekian cerita Nabi Hudnya dari Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.